Hai semuanya, di video kali ini aku mau membahas tentang film Buried yang rilis pada tahun 2010. Film ini mendapatkan rating 7/10 di IMDb. Film ini bergenre survival ya, yang menceritakan tentang supir yang diculik dan dikubur hidup-hidup. Mau tahu endingnya seperti apa? Ya udah yuk, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Scene di awal, kita langsung diperlihatkan seorang pria bernama Paul Conroy. Dia disekap di dalam peti dengan keadaan mulut yang disumpel kain dan tangan yang diikat. Dia berusaha untuk melepaskannya. Di dalam peti ini dia ada korek api, itulah alat penerangan buat dia. Dia hidupin dan dia lihat sekitarnya, kemudian dia histeris. Dia mencoba dobrak dengan kaki tapi tidak bisa. Dia juga coba teriak minta tolong tapi tidak ada yang mendengarnya. Paul melepaskan ikatan di tangannya dengan digesek ke paku yang ada di peti itu. Paul lihat ada cahaya kedap-kedip, ternyata itu HP. Dia ambil, tapi sayangnya HP itu settingannya bahasa Arab. Dia pun telepon 911 bilang kalau dia terkubur di dalam peti. Petugas 911 itu bertanya bagaimana caranya dia kok bisa ada di dalam peti. Paul bilang kalau dia supir truk dan dia orang Amerika. Dia bekerja untuk CRT di Irak dan mendapatkan serangan di Bakubah. Paul bilang kalau penjahat itu menembaki para supir. Sebenarnya, Paul ada nomor darurat yang bisa dia telepon kalau kenapa-napa. Tapi sayangnya nomor itu tidak ada dan gak tahu kemana. Karena menurut Paul mereka tidak bisa membantu, jadi Paul matikan teleponnya. Lalu Paul mencoba nelpon ke istrinya Linda. Tapi Linda tidak mengangkat, jadi Paul tinggalin pesan kalau bantuin dia untuk nelpon ke National Guard atau Pentagon sekarang dan bilang kalau Paul lagi diserang di Bakubah, Irak dan minta mereka menemukan Paul. Lalu Paul matikan teleponnya dan mencoba telepon lagi, tetapi masih tetap nggak bisa. Lalu Paul pesan untuk segera telepon nomor yang dia gunakan. Paul juga bilang kalau dia terkubur di dalam peti dan dia nggak bisa bernafas. Lalu Paul matikan lagi teleponnya. Paul mencoba meminta bantuan lagi sekarang. Dia mencoba minta bantuan ke FBI, dan Paul menceritakan ke agen Harris apa yang terjadi. Paul bilang dia pengemudi truk yang bekerja di CRT. Dia sudah bekerja selama 9 bulan. Dia lagi mengantarkan suplai dapur ke komunitas pusat, kemudian ada anak-anak yang melemparkan truk dengan batu. Lalu bom meledak dan menghancurkan salah satu truk. Setelah itu, ada orang yang keluar dari sebuah rumah dan mulai menembaki semua orang, tepat di tengah jalan. Lalu agen Harris nanya, apa kamu tertembak? Paul bilang dia tidak tahu, dia ada di paling belakang dan dia rasa kepalanya kena lemparan batu. Lalu dia pingsan, cuma itulah ingatan terakhir yang dia ingat. Dan bangun-bangun dia sudah ada di dalam peti dan dia terikat. Agen itu nanya siapa yang melakukannya. Paul bilang dia rasa orang yang menyerang mereka, dia orang Irak mungkin pemberontak. Paul tidak begitu tahu karena mereka tiba-tiba datang dan menembaki semua orang. Paul meminta bantuan mereka untuk melacak teleponnya dia, ngecek GPS-nya atau semacamnya. Tapi tidak lama sinyal Paul hilang dan teleponnya terputus. Setelah Paul mendapatkan sinyal kembali, lalu dia mencoba lagi telepon ke kantor CRT, lalu disambungkan ke Alan Davenport, direktur personalia perusahaan CRT tempat Paul bekerja. Tapi ternyata tidak langsung bicara bersama Alan, namun pesan otomatis. Jadi Paul bilang identitas dia dan dia lagi ada masalah dan membutuhkan bantuan. Tak lama teleponnya mati, lalu Paul pun marah. Tidak lama, Paul mencoba telepon ke nomor yang pernah miss call ke HP itu. Siapa tahu itu bisa membantunya. Tapi ternyata nomor itu adalah nomor si penjahat. Dia minta Paul siapkan uang 5 juta malam ini jam 9 malam atau dia akan tetap terkubur di sana. Paul bilang dia tidak punya uang sebanyak itu. Penjahat bilang minta sama kedutaanmu. Paul bilang kalau penjahat itu mau lepasin Paul, nanti kedutaan Paul akan kasih uangnya ke dia. Penjahat itu cuma menjawab 5 juta dolar jam 9 malam. Lalu teleponnya pun dimatikan. Paul cuma bisa bengong dan mikir bagaimana cara dia mendapatkan uang itu dan keluar dari peti. Lalu Paul mencoba mendobrak peti pakai badannya tapi tetap tidak bisa karena petinya sangat kuat. Lalu Paul mencoba telepon lagi, kali ini dia menelpon Donna. Tentunya menggunakan bantuan layanan masyarakat karena Paul tidak hafal nomornya. Lalu Paul coba telepon, ternyata Donna juga nggak bawa HP. Jadi Paul meninggalkan pesan ke Donna untuk nyampein ke istrinya kalau Paul ingin berbicara dengan istrinya karena ini darurat.
Tapi untungnya Donna mengangkat telepon itu dan Paul meminta tolong ke Donna untuk googling nomor Departemen Negara. Tapi karena Donna baru mau keluar, dia bilang dia tidak sempat. Dan Paul memohon bilang kalau ini darurat. Tapi Donna malah marah karena Paul berteriak. Padahal Paul tidak berteriak. Oleh karena itu, Paul pun jadi emosi. Lalu Donna pun menutup teleponnya. Karena Paul yang butuh, jadi Paul telepon lagi dan meminta maaf ke Donna. Donna pun mau membantunya. Paul bilang kalau dia butuh sekali nomor itu, kalau enggak dia bisa mati. Karena Paul nggak ada waktu untuk menjelaskan, akhirnya langsung saja Donna kasih nomor itu. Setelah dapat, Paul langsung telepon dan langsung terhubung. Paul menjelaskan keadaannya dan Paul langsung disambungkan ke orang yang bernama Rebecca. Paul bilang kalau penjahat itu meminta uang tebusan 5 juta. Tapi Rebecca bilang mereka tidak bisa kasih uangnya karena itu merupakan kebijakan pemerintah agar tidak bernegosiasi dengan teroris. Lalu Paul dikasih nomor lagi, namanya Brenner. Dia komandan dari grup pencari Sandra di Irak. Rebecca langsung sambungkan ke Brenner. Setelah tersambung, Brenner bilang kalau mereka lagi berusaha untuk bisa mencari Paul. Brenner bilang kalau Paul harus memperhatikan baterai HP-nya jangan sampai mati. Saat Paul masih ngomong sama Brenner, tiba-tiba penjahat itu nelpon dan Paul angkat. Penjahat itu bilang kalau waktu Paul tinggal 2 jam lagi dan Paul bilang kalau kedutaan dia nggak akan bayar karena mereka tidak boleh bernegosiasi dengan teroris. Terus penjahat itu bilang kalau dia itu bukan teroris karena dia nggak melakukan apa-apa dan 9/11 bukan salah dia. Yang salah itu adalah Paul karena sudah datang ke negaranya dan mengambil pekerjaannya. Dan Paul pun bilang Paul nggak tahu apa-apa karena dia cuma warga biasa yang menjadi supir truk di sana. Lalu penjahat itu minta Paul untuk membuat video tebusan menggunakan HP yang dia pakai sambil membaca surat yang sudah diletakkan di dekat kaki Paul. Terus Paul bertanya kalau dia bikin apa nanti dia akan dibebaskan, dan penjahat itu bilang bebas kalau dia bayar. Paul bilang gak akan ada yang mau bayar 5 juta. Lalu penjahat itu bilang kalau gak bisa bayar 5 juta, bayar 1 juta aja. Paul berusaha keras untuk mengambil surat itu, dan ternyata tidak hanya ada surat, tapi juga ada light stick, senter, dan pisau kecil. Tapi senternya tidak begitu berfungsi dengan baik. Pas Paul buka suratnya, Paul tidak bisa membaca karena nggak tahu itu tulisan apa. Ya udah, akhirnya Paul nggak jadi bikin videonya. Terus Paul coba lagi telepon ke istrinya, tapi tetap belum diangkat. Lalu Paul nelpon ke Brenner untuk memberitahu nomor penjahatnya. Brenner bilang ini masalah besar dan mereka masih kesulitan untuk melacak sinyal Paul. Paul juga bilang kalau penjahat minta Paul bikin video tebusan, tapi Brenner bilang jangan dan bertahanlah sebisa yang Paul bisa. Paul kesal dan mereka berdebat. Brenner bilang kalau mereka akan berusaha untuk menemukan Paul. Paul harus fokus dan jangan menghabiskan tenaga untuk emosi saja. Brenner juga bilang mereka bukan teroris, tapi mereka kriminal yang depresi. Jadi mereka akan melakukan apa saja untuk mendapatkan uang. Dan Paul bilang ya udah kalau gitu bayar aja. Tapi Brenner bilang tidak bisa, kalau bisa pasti sudah dibayar. Paul juga nanya ada berapa orang yang nasibnya sama seperti dia. Brenner bilang banyak karena ini salah satu bisnis yang berfungsi di situ. Lalu Paul nanya lagi ada berapa yang sudah berhasil diselamatkan. Brenner bilang tidak banyak, salah satunya Mark White. Dia sudah selamat dan ada di rumah sekarang dan mungkin dia sudah senang karena bisa sekolah lagi. Mendengar itu, Paul jadi punya harapan dan dia bilang dia pun ingin pulang. Lalu Brenner bilang kalau Paul juga akan selamat. Mereka akan menemukan Paul dengan melacak nomor yang Paul berikan dan 1 unit sudah bergerak ke sana. Paul pun agak tenang mendengarnya karena dia punya harapan untuk selamat. Tidak lama setelah Paul matikan teleponnya, penjahat itu telepon lagi dan dia memaksa Paul untuk bikin video tebusan. Mau nggak mau, jadi Paul membuat videonya. Tapi sebelum bikin video itu, Paul nelpon ibunya dulu. Dan Paul bilang mungkin ini terakhir kali Paul akan nelpon. Dia lalu tutup teleponnya dan dia nangis. Saat Paul nangis, si penjahat itu ngirim foto cewek yang lagi disekap. Kayaknya Paul kenal. Lalu Paul telepon si penjahat dan bilang lepaskan dia. Dan penjahat itu ngancem harus kasih duitnya kalau enggak cewek itu akan mati. Paul bilang dia janji akan kasih uangnya. Paul juga bilang kalau dia seorang ibu dan dia punya 2 anak. Penjahat itu bilang aku punya 5 anak. Jadi cepat buat videonya. Lalu Paul buat videonya tanpa membaca kertas yang sudah disiapkan penjahat. Setelah itu langsung Paul kirim video ke dia. Lalu tiba-tiba ada sesuatu yang bergerak di dalam baju Paul. Ternyata itu seekor ular.
Lalu Paul biarkan ular itu keluar dari celananya, lalu setelah ular itu keluar dan ke tepi, lalu Paul siram menggunakan alkohol dan membakar ular itu. Dan ular itu pun keluar dari lubang kecil yang ada di dalam peti. Dan Paul sumpel menggunakan kain biar ular itu nggak masuk lagi. Lalu Paul padamkan apinya menggunakan pasir. Setelah itu, Paul mencoba ngutak-ngatik HP untuk mengganti bahasa. Untungnya Paul bisa ketemu dan bahasanya dia ganti jadi bahasa Inggris. Paul pun langsung mencari nomor HP yang dia pakai dan ketemu. Jelas Paul senang dan dia langsung menelpon istrinya untuk kasih tahu nomor HP itu. Sementara di sisi lain juga baterai HP Paul tinggal 1 batang, jadi Paul harus ekstra hemat menggunakan HP-nya. Tiba-tiba ada notif masuk, ternyata video. Isinya cewek tadi lagi, namanya Pamela Luti. Di dalam video itu dia bilang kalau dia belum mendapat jawaban soal tebusan. Dan gak lama dia pun langsung ditembak tepat di kepalanya. Melihat itu Paul pun muntah. Lalu Brenner telepon Paul dan nanya kenapa Paul bikin video tebusan. Video itu sudah banyak ditonton 47.000 kali dan mau gak mau kita tebus uangnya. Paul juga bilang dia sudah dapat nomor HP yang dia pakai. Tapi Brenner bilang mereka sudah ngelacak pakai yang lain tapi susah karena sinyalnya ganda. Tapi mereka sudah menuju ke tempat Paul dan mungkin sebentar lagi sampai. Paul bilang dia ada di dekat masjid karena Paul mendengar suara-suara doa, mungkin azan. Brenner bilang, iya sepertinya kami sudah di tempat yang tepat. Saat Paul ngomong, tiba-tiba pasir mulai berjatuhan ke dalam petinya. Petinya jadi semakin terisi pasir perlahan-lahan. Tiba-tiba peti atasnya retak dan pasir jadi banyak masuk. Dan Paul susah bergerak dan bernafas. Lalu Paul sumpel sama kain dan lumayan membantu pasirnya untuk berhenti masuk. Lalu kemudian Direktur Personaliasi Arti Alan Davenport yang sempat tadi Paul telepon sekarang menelpon Paul. Dia minta Paul menjelaskan keadaannya, lalu Paul bilang keadaannya semakin parah karena ada ledakan dan pasir mulai masuk. Dan Paul cuma punya waktu setengah jam lagi sebelum peti ini penuh pasir. Alan bilang petugas sudah semakin dekat dengan lokasi Paul. Lalu Alan bilang dia akan merekam pembicaraan mereka dan meminta izin ke Paul. Lalu Alan melayangkan beberapa pertanyaan dan Paul harus menjawab iya atau tidak. Tapi di sini Alan bertanya yang seolah menjebak Paul. Ya Paul cuma bisa bilang iya aja. Alan bilang kontrak Paul resmi diakhiri sejak pagi ini. Paul bingung dong. Dan Alan bilang pihak kantor tahu kalau Paul ini punya hubungan asmara dengan pegawai CRT yang bernama Pamela Luti. Ternyata cewek yang ditembak tadi. Paul bilang mereka gak ada hubungan apa-apa, mereka cuma temenan doang. Tapi si Alan gak mau tahu. Dia tetap aja bilang kalau aturan perusahaan sesama karyawan gak boleh punya hubungan sangat dekat, apalagi asmara. Karena itu Paul langsung diberhentikan. Paul tetap bela diri kalau dia gak ada hubungan apa-apa. Katanya mereka punya rekamannya dan Paul bilang rekaman itu salah. Lalu Alan bilang secara hukum Paul sudah tidak menjadi pegawai CRT lagi. Di hari dimana saat Paul diculik dan tidak akan bertanggung jawab atas kecelakaan yang Paul terima atau segala konsekuensinya termasuk dalam kasusnya untuk membayar $1 juta. Mereka nggak mau ikut campur. Paul nanya gimana uang asuransinya karena keluarganya butuh uang itu. Alan bilang karena Paul masih hidup di saat pemberhentiannya jadi tidak ada. Dan Alan bilang Paul sudah memahami semua yang Alan sampaikan dan mematikan rekamannya. Paul sedih dan nangis dan Alan minta maaf. Setelah itu teleponnya pun berakhir. Paul hanya bisa terdiam dan tiba-tiba ada bunyi benturan dan pasir mulai masuk lagi ke dalam petinya. Lalu Paul sumpel lagi tapi tetap masuk sedikit-sedikit. Paul telepon Brenner, dia bilang aku harus apa? Brenner juga nggak tahu. Aneh rasanya kalau tahu kita bakal mati, kata Paul. Brenner bilang semoga sebaliknya. Terus teleponnya Paul matiin. Lalu Paul bikin video terakhir kali, seperti video wasiat gitu. Dalam video itu Paul bilang dia kasih semua tabungannya ada $7.000 dan semua tunjangan hidupnya untuk istrinya. Dan karena Paul nggak punya apa-apa lagi, jadi anaknya Paul kasih semua bajunya untuk anaknya. Paul juga minta maaf ke istrinya. Dia bilang harusnya dia mendengarkan saran istrinya. Sepertinya dulu istrinya nggak setuju kalau Paul kerja di Irak. Setelah bikin video itu, Paul menerima telepon dari penjahat. Penjahat itu nanya di mana duitnya. Paul nggak tahu dan penjahat itu marah dan bilang kalau Paul pembohong. Paul bilang tolong beri dia waktu lagi karena pasir mulai masuk ke dalam peti.
biarkan Paul keluar dan Paul akan berjanji ngasih uangnya. Lalu penjahat itu minta Paul memotong jarinya sambil bikin video, biar pemerintah mau memberi uang tebusan itu untuk Paul. Paul bilang dia punya anak dan istri, jadi biarkan dia pergi, dia bakal bayar uangnya. Tapi penjahat itu malah ngancam bakal celakain keluarga Paul kalau nggak mau nurutin apa kata dia. Terus teleponnya dimatikan. Paul langsung telepon istrinya, tapi masih disuruh meninggalkan pesan. Jadi Paul bilang jangan pulang ke rumah karena penjahatnya tahu rumah mereka. Sementara pasir pun juga makin memenuhi peti Paul. Bantuan juga belum datang-datang. Lalu Paul menuruti apa kata si penjahat. Akhirnya dia mengambil pisau dan dia potong jari kelingkingnya sambil dia videoin dan Paul kirim videonya. Terus tiba-tiba bantuan datang dan mereka nanya apa Paul baik-baik saja. Tapi ternyata itu hanya halusinasi Paul saja. Bantuannya tak kunjung datang. Kemudian Brenner telepon, dia bilang mereka menuju ke tempat Paul. Mereka sebentar lagi sampai. Paul bilang gimana kalian tahu tempat Paul berada? Brenner bilang mereka menangkap pemberontak Baghdad dan diberitahu di mana lokasi orang Amerika yang dikubur hidup-hidup. Paul bilang cepat karena pasirnya mulai penuh. Brenner bilang bertahanlah 3 menit lagi akan sampai. Paul percaya dan akan menunggunya. Lalu Paul buru-buru matiin teleponnya karena istrinya nelpon. Istrinya histeris. Paul bilang gak apa-apa, dia baik-baik saja dan akan segera keluar. Istrinya pun lega. Terus Brenner telepon lagi bilang kalau dia sudah sampai. Brenner bilang bertahanlah, mereka sudah di atas Paul. Brenner bilang mereka sudah dekat. Paul bilang iya cepat, pasirnya beneran hampir penuh. Mereka masih menggali dan mereka mencoba buka petinya. Di sini keadaan Paul sudah benar-benar mepet sama pasir. Saat tim investigasi membuka peti, ternyata Brenner bilang mereka salah, itu bukan peti Paul, tapi itu petinya Mark White. Dan ternyata selama ini Brenner itu bohong soal Mark White. Ternyata dia dan timnya nggak pernah berhasil menyelamatkan seorang pun. Brenner pun minta maaf. Dan lalu film pun berakhir. Baiklah, sampai di sini alur cerita kali ini. Komen di bawah ya, apa pendapat kalian tentang film ini? Atau kira-kira kalian ada request film yang lain? Boleh komen di bawah ya. Jangan lupa untuk klik like kalau kalian suka dengan video ini, dan klik subscribe agar aku selalu semangat untuk upload video baru. Makasih banyak semuanya, murah rezeki dan sehat selalu ya. See you.